Sore pendengar, saya saat ini berada di ruang Pusdalo BPBD Jatim. Langsung kita akan untuk mengikuti siaran langsung ya, untuk siaran dialog interaktif luar studio untuk di segmen pada hari ini. Jadi sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Dan kami akan langsungkan perbincangan dialog kentongan ini di frekuensi 99,2 FM dan Anda juga bisa menyaksikan secara visual melalui kanal YouTube kami di BPBD Jatim, pendengar. Nanti di sana Anda bisa melihat secara langsung siapa saja narasumber kami. Tapi tanpa berpanjang kali lebar, langsung saja saya akan menghadirkan narasumber. Ada 3 narasumber yang akan hadir di kesempatan pada sore hari ini. Yang pertama saya akan mencoba untuk menyapa Pak Gatot Subroto, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Terima kasih. Kalau tidak salah BPBD ada yel-yelnya ya Pak ya? Salam tangguh. Salam tangguh gitu ya Pak ya. Kalau jawabnya apa Pak? Kalau kita bilang salam tangguh, dijawab tangguh, tangguh, tangguh. Oke, ya boleh ya kita coba ya. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Luar biasa. Oke, dan selanjutnya saya juga sudah bersama Bapak Teguh Sri Susanto, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Surabaya, BMKG Juanda. Pak Teguh, selamat sore Pak. Selamat sore Mas Wahyu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, kita ganggu lagi nih. Iya, enggak apa-apa Mas Wahyu. Oke. Karena untuk di hari ini cukup spesial Pak Teguh. Kita akan coba untuk menghadapi cuaca-cuaca yang mungkin tidak bisa terprediksikan begitu ya. Saya perlu nih data-datanya dari BMKG. Ya. Jadi jangan bosan-bosan ya Pak, kita gangguin. Siap. Ada juga Koordinator Bidang Kemitraan SRPB Provinsi Jawa Timur. Ada Mbak Azlin. Mbak Azlin ini gak mau dipanggil Ibu. Kenapa? Karena Mbak itu lebih friendly gitu ya. Lebih friendly. Iya, lebih enak aja nanti. Oke siap, berarti nanti ngobrolnya lebih luas gitu ya Mbak ya. Betul. Siap, berarti kalau gitu Pak Teguh dan juga Pak Gatot saya panggilnya Mas Teguh dan Mas Gatot. Monggo yang enak saja. Oh yang enak Iya, saja. yang enak aja, Baik, Mas Wahyu. tapi Mau kali ini enaknya seperti apa? siap. Pada sore hari ini pendengar kita akan coba untuk berbincang mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi dan Anda pun juga bisa bergabung melalui pesan singkat dan juga WhatsApp di 081 33 1-nya 4 kali 992. Saya akan coba untuk pertama berbincang pada sore hari ini bersama Pak Teguh. Ini kami juga butuh data. Pak Teguh, untuk sejauh ini dari Januari hingga November sebenarnya data-data BMKG itu menunjukkan cuaca seperti apa sih Pak? Karena dari hadapan saya saat ini, pendengar bisa saya visualkan, ada 12 layar menghadap ke saya. Ini menunjukkan angka-angka bencana yang terjadi. Dari Januari hingga November, ini ada 257. Saya ingin tahu terlebih dahulu Pak Teguh. Data yang ditunjukkan BMKG menunjukkan cuaca seperti apa di Jawa Timur ini? Hingga menunjukkan total bencana hingga 257. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi kalau kita bicara cuaca ya, terutama di tahun 2021 ini memang sebenarnya dari akhir tahun 2020 kita juga sudah mengalami fenomena La Nina. Betul. Sampai di awal tahun 2021. Kemudian berlanjut lagi di periode 2021 dari bulan Oktober sampai dengan saat ini. Memang kita saat ini sedang memasuki masa transisi kemudian menuju masa awal musim penghujan. Ditambah juga memang ada fenomena lainnya yang sedang menghampiri wilayah Indonesia termasuk berdampak di wilayah Jawa Timur. Sehingga hal itu memungkinkan terjadinya potensi-potensi cuaca ekstrim ya, dalam artian asupan uap air yang bisa terjadinya hujan, kemudian bisa terjadi juga angin kencang dan juga disertai dengan petir. Sehingga tentu saja kalau kita lihat data yang tertampil di layar ada sekitar 257 kejadian kebencanaan hidrometeorologi. Ini tentu saja klasifikasinya berbeda-beda ya, artinya ada beberapa wilayah yang terdampak kondisi tanah longsor ataupun banjir bandang dan juga angin kencang. Tentu saja cuaca itu bervariasi. Kalau kita melihat di Jawa Timur memang paket kebencanaannya itu lengkap ya Mbak Aisyah. Paket lengkap ya. Paket kebencanaan lengkap karena di sisi selatan kalau kita ketahui banyak kejadian gempa bumi, kemudian kalau di daerah dataran tinggi potensi tanah longsor dan banjir bandang. Kemudian kalau angin kencang tentu saja di wilayah pesisir dan juga di daerah yang
cukup luas ataupun tidak ada obstacle seperti itu Mas Wahyu. Oke, berarti ini bisa dikatakan 2021 benar-benar untuk kewaspadaannya harus Iya. ditingkatkan. Betul sekali karena memang dari bulan Oktober kita sudah mengadakan rakor dengan mitra kita juga di BNPB dan BPBD Jawa Timur. Secara nasional sudah digaungkan bahwa potensi La Nina dengan kategori ringan hingga sedang itu akan menghampiri wilayah Indonesia di musim hujan di tahun 2021 ini. Sehingga potensi penambahan uap air yang ataupun curah hujan antara 20 sampai dengan 70%. Tentu saja tidak sama ya, tidak rata di wilayah seluruh Indonesia. Tapi kalau kita melihat signifikasinya itu ada karena kalau kita dari data historis sebelumnya memang di bulan-bulan Oktober ataupun November awal tuh masih minim terjadinya cuaca ekstrim. Maksudnya dengan jumlah curah hujan yang cukup banyak. Baik. Ternyata di periode Oktober November kemarin ini di tahun 2021 banyak sekali kejadian hujan di wilayah Jawa Timur. Nah, indikasi itu bisa terjadi seperti saya sampaikan tadi bahwa fenomena La Nina ini ialah kejadian yang cukup sebenarnya tidak terjadi di Indonesia tapi berefek sampai ke wilayah Indonesia. Oke. Nah, ini saya rasa kalau kita bicara apakah Jawa Timur terindikasi ada memasuki La Nina tadi itu bisa jadi terjadi karena di bulan Oktober November sudah banyak kejadian hujan dengan intensitas tinggi seperti itu Mas. Oke, tidak perlu jauh-jauh, bahkan kemarin pun di wilayah Batu kita sudah merasakan bagaimana dahsyatnya terjangan sekali. bencana di sana begitu ya. Saya ke Pak Gatot. Pak Gatot, ini ternyata dari BMKG menunjukkan kalau La Nina ini mau mampir ke Indonesia ini ya. Mereka berkenan untuk mampir ke sini. Berarti juga harus menambah ekstra lagi nih kerja dari BPBD ya Pak ya. Dengan data yang sedemikian banyaknya. Tanggapan Pak Gatot seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mas Wahyu. Jadi semenjak diinformasikan oleh teman-teman BMKG terkait dengan potensi ancaman hidrometeorologi yang akan terjadi, maka BPBD bersama-sama dengan OPD-OPD terkait maupun pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini OPD BPBD-nya maupun yang menangani kebencanaan, itu sudah melakukan koordinasi. Kita sudah melakukan rapat-rapat koordinasi, persiapan terkait dengan sarana prasarananya, apa yang harus disiapkan di daerah bila mana ancaman bencana tersebut terjadi. Misalnya pengungsian, terus penanganannya seperti apa, sehingga dari hasil-hasil rapat koordinasi tersebut, BPBD Provinsi juga sudah mendistribusikan yang namanya bantuan-bantuan di titik-titik kabupaten kota. Harapannya kalau seandainya terjadi bencana di kabupaten kota, itu sudah ada logistik ataupun bantuan yang sudah stay di wilayah tersebut, sehingga akan lebih cepat droppingnya ke kabupaten tersebut. Kalau seandainya wilayah kabupaten tersebut masih kekurangan, kita akan mendorong dari BPBD Provinsi untuk dikirim ke lokasi tersebut juga. Selain dengan rapat-rapat koordinasi, kita juga sudah melakukan surat pemberitahuan kepada kabupaten kota, di mana surat tersebut berisi tentang himbauan terhadap kesiapsiagaan, kewaspadaan dalam menangani ataupun melihat potensi ancaman yang ada tersebut. Selain itu juga Ibu Gubernur dan kabupaten kota juga kita sudah bersama-sama melakukan apel kesiapsiagaan menghadapi bencana, di mana Ibu Gubernur selalu mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan pengecekan terhadap pintu-pintu air, lalu bantaran sungai, terus membersihkan sampah maupun di selokan maupun di aliran sungai, itu disampaikan oleh Ibu Gubernur untuk kita lakukan dan bersama-sama dengan semua pihak. Semua pihak di sini artinya teman-teman masyarakat dilibatkan, di mana ada relawan di situ, lalu OPD-OPD terkait juga ikut di dalam tersebut. Itu yang kita lakukan. Dan juga kita komunikasi dengan teman-teman relawan, di mana selama ini teman-teman relawan itu selalu membantu kami juga di 3 fase bencana, di mana ada pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Nah, di situ teman-teman selalu membantu dalam hal edukasi ke masyarakat, dalam hal berkegiatan di tanggap daruratnya maupun pasca bencana tersebut. Itu yang kita lakukan, Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Gatot.
Dan ini tadi kalau berarti berkoordinasi dengan sejumlah relawan dan juga masyarakat yang harus turut Betul. serta. Saya langsung saja ke Mbak Azli selaku juga mitra dari BMKG dan juga BPBD begitu ya. Ya. Mbak Azli melihat hal ini seperti apa? Apa yang sudah dilakukan koordinasi seperti apa sih untuk menghadapi bencana-bencana di tahun 2021? Jadi kami dari SRPB adalah organisasi yang melingkupi gitu ya, organisasi-organisasi relawan se-Jawa Timur. Kami siap mendukung program dari BPBD, benar seperti yang dikatakan oleh Pak Gatot, mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana. Jadi di tahap-tahap pra bencana kami melakukan edukasi, kami melakukan sosialisasi ya. Kami juga meningkatkan kapasitas kami dalam hal persiapan-persiapan yang diperlukan ketika nanti bencana ada bencana di hidrometeorologi ini. Misalnya pada saat pra bencana kami sudah mengadakan pelatihan untuk penanganan water rescue gitu. Supaya apa? Supaya nanti seandainya benar-benar ya kita tidak berharap, tapi kita sudah siap sedia gitu kapasitas kita. Beberapa teman di seluruh Jawa Timur ya, beberapa organisasi sudah mengadakan koordinasi juga persiapan-persiapan di tiap daerah melalui SRPB di tiap daerah kabupaten dan kota. Kemudian selebihnya kami adalah pengguna aktif dari BMKG, info BMKG, karena setiap kegiatan kami adalah bagian dari masyarakat. Hanya saja relawan adalah masyarakat yang terlatih, gitu, utamanya di bidang kebencanaan ini. Kemudian kami menjadi perpanjangan tangan dari info BMKG tersebut melalui grup-grup WhatsApp, juga melalui kami aktif memposting di masing-masing media sosial kami, di media sosial SRPB juga. Tim Humas kami bekerja menjadi pengguna aktif dari info BMKG terkait semua kegiatan kami lihat dulu bagaimana cuacanya untuk bisa memperhitungkan kesiapsiagaan sebelum menghadapi kegiatan tersebut. Oke, luar biasa. Berarti ini semuanya bersinergi menjadi satu Betul. untuk Betul, melindungi masyarakat luas begitu ya. betul. Iya, betul Mas Wahyu. Baik, dan kali ini saya ke Pak Teguh kembali. Namun sebelum ke Pak Gatot, karena Siap. saya juga ada beberapa pertanyaan yang sangat urgensi. Saya ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh, untuk melihat dari kawasan-kawasan yang ada di depan layar ini, menurut Anda untuk di faktor cuaca, daerah mana saja saat ini harus masuk kategori zona merah atau kewaspadaannya lebih tinggi begitu? Iya, di periode bulan November sampai dengan Desember memang kalau kita melihat dari zona musim yang sudah dikeluarkan oleh rekan-rekan klimatologi untuk terkait dengan musim, Ya. memang di beberapa wilayah Jawa Timur bagian selatan dan Jawa Timur bagian tengah ini yang perlu ditingkatkan kewaspadaannya Mas. Karena memang di wilayah-wilayah tersebut secara musim dia sudah memasuki musim penghujan lebih awal. Dari Oktober akhir sampai dengan November awal ini mereka sudah memasuki musim penghujan, awal musim penghujan. Sementara untuk seperti wilayah utara kayak Surabaya, kemudian Sidoarjo dan wilayah Bangkalan dan sekitarnya serta sampai dengan memanjang ke wilayah Jawa Timur bagian timur ini memang masih belum memasuki puncak musim hujan ataupun awal musim hujan. Kita baru memasukinya di November dasarian kedua ketiga. Jadi sebenarnya sepertinya memang kalau untuk di Jawa Timur Tengah dengan Jawa Timur Selatan sudah duluin. Kemudian tapi akan tetapi perlu diwaspadai memang di November ini bukan tidak mungkin tidak ada kondisi cuaca ekstrim. Oke. Karena biasanya di awal musim penghujan itu kalau kita lihat belokan angin, pola angin ini cenderung masih variabel. Kalau variabel ini potensi-potensi peningkatan kecepatan angin, peningkatan cuaca ekstrim. Karena biasanya di wilayah-wilayah yang topografinya berbeda, itu biasanya ada kejadian-kejadian yang seperti belokan angin secara mendadak sehingga terjadi angin kencang dan puting beliung seperti itu. Jadi kalau untuk saya sih memang di bulan November, Desember Jawa Timur bagian tengah, Jawa Timur bagian selatan dan sebagian wilayah Jawa Timur bagian utara seperti itu Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh. Pendengar, kita akan masih lanjutkan perbincangan sosialisasi kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana hidrometeorologi untuk di segmen Kentongan pada hari ini. Setelah yang berikut ini dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan secara langsung siaran kami melalui
kanal YouTube BPBD Jatim. Tetaplah bersama kami. Dan kita lanjutkan kembali untuk di dialog kentongan pada edisi hari ini mengenai sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Masih bersama ketiga narasumber kami, Pak Teguh selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Surabaya, lalu juga Pak Gatot Subroto, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur, dan juga Mbak Azlin atau Aslihatul Insiah, Koordinator Bidang Kemitraan SRPB Provinsi Jawa Timur. Saya kali ini ke Pak Gatot. Pak Gatot, ini dengan data yang begitu banyak dari Januari ini sudah terpantau ada kurang lebih 143 banjir yang terjadi di Jawa Timur ya, kalau dari Januari hingga Agustus. Lalu untuk ini bertahan hingga September, namun di November ternyata ini kembali naik, ada 148 banjir. Lalu kalau dari keseluruhan ada 41 angin kencang, 11 banjir bandang, 28 tanah longsor, 15 angin puting beliung dan juga 4 gempa bumi. Dan ada juga 10 atau lainnya gitu ya, kejadian-kejadian lainnya yang terjadi di Jawa Timur. Dengan kondisi seperti ini yang dilakukan BPBD, saya ingin tahu kecepatan dari BPBD untuk menangani bencana alam khususnya untuk menghadapi hidrometeorologi ini nanti seperti apa, Pak? Oke, terima kasih Mas Wahyu. Terkait dengan percepatan, yang pasti perlu dipahami sendiri kita bersama bahwasanya dalam hal penanganan bencana itu merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, di mana kalau di kami itu mengenal istilah pentahelix. Di dalam pentahelix tersebut ada keterlibatan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, akademisi maupun media. Dari kelima unsur tersebut harus sinergi, sehingga seperti mungkin peran media menginformasikan terkait dengan perkembangan cuaca yang telah disampaikan oleh teman-teman BMKG. Sehingga masyarakat sendiri bisa menerima informasi tersebut secara utuh, sehingga mereka bisa bersiap-siap. Lalu di peran keempat, pilar yang lain seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun akademisi itu bisa bersinergi di semua sisi dari pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Kami bersama-sama dengan teman-teman relawan, bersama dengan teman-teman akademisi selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas dari masyarakat tersebut. Peningkatan kapasitas tersebut kita lakukan dengan cara melakukan sosialisasi, pembentukan Destana, Desa Tangguh Bencana itu. Karena perlu dipahami dari 8.501 kelurahan maupun desa yang ada di Jawa Timur, itu ada 2.742 yang mempunyai kategori tinggi bencana, ancaman bencananya. Sehingga dari 2.000 sekian tadi itu kita sudah berusaha untuk membentuk yang namanya Destana, di mana kita harapkan kapasitas masyarakat di wilayah tersebut meningkat. Artinya pada saat bila terjadi bencana, mereka bisa melakukan tindakan awal untuk menyelamatkan diri, untuk mengetahui saya harus lari kemana evakuasinya. Lalu mereka juga bisa mungkin pada saat mungkin itu banjir, mereka sudah bisa menyiapkan dapur umum. Sehingga tanpa menunggu bantuan dari provinsi ataupun dari BPBD Kabupaten Kota yang mungkin letaknya jauh, mereka sudah bisa melakukan penanganan awal. Karena kalau seandainya itu dilakukan dengan cara menunggu bantuan dari luar, otomatis dampaknya akan lebih parah. Tetapi dengan adanya kesiapsiagaan maupun peningkatan kapasitas dari masyarakat tersebut, kita berharap mereka bisa lebih terampil. Selain itu juga peran dari teman-teman agen bencana yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Jawa Timur itu sangat membantu. Sangat membantunya apa? Karena dengan adanya mereka di wilayah, seandainya ada bencana di suatu kabupaten, kami di provinsi sudah mendapatkan informasi tersebut. Sehingga kami akan lebih konsen berkoordinasi dengan kabupaten yang mengalami bencana tersebut, serta berkoordinasi dengan aparat-aparat ataupun OPD terkait yang ada di provinsi, untuk kita melakukan tindakan bersama dalam
penanganan bencana yang ada di wilayah tersebut itu Mas. Baik, Pak Gatot, kalau seandainya untuk di suatu daerah terjadi bencana, tim dari BPBD sebenarnya harus standby atau harus langsung berada di lokasi itu berapa lama, Pak? Ada waktu tidak yang diberikan? Alhamdulillah kalau seandainya ada bencana di suatu tempat, tim BPBD khususnya agen bencana yang sudah ada di wilayah itu langsung turun bersama-sama dengan teman-teman BPBD kabupaten kota. Dan sebelum mereka turun, teman-teman agen itu selalu menginformasikan ke Pusdalop, sehingga teman-teman di Pusdalop menginstruksikan ataupun menginformasikan kepada teman-teman yang ada di posko yang ada di provinsi. Kami kan ada posko hidrometeorologi. Nanti atas arahan ataupun kajian ataupun perintah dari pimpinan, sehingga teman-teman TRC ini bisa langsung berangkat menangani bencana yang ada tersebut. Insya Allah dengan cepat kita tindak lanjuti itu. Durasi memang tidak bisa, tapi dengan kecepatan yang maksimal begitu ya. Teman-teman Artinya akan kalau berusaha gitu. bicara durasi kan berarti kan kita melihat jarak juga. Oke. Otomatis antara jarak kita ke Banyuwangi ataupun ke Pasuruan akan berbeda. Sehingga untuk awalnya, asesmen awal atau penanganan awal akan dilakukan oleh teman-teman kabupaten bersama teman-teman agen bencana yang ada di wilayah itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot. Dan kali ini saya ke Mbak Azlin. Mbak Azlin, sudah dijelaskan rangkaian demi rangkaian oleh Pak Gatot tadi. Dari relawan sendiri sebenarnya ada menemukan kendala tidak selama ini untuk menghadapi atau membantu peranannya membantu masyarakat begitu? Kalau dari kami seperti kalau kendala tidak terlalu kami anggap sebagai kendala ya Mas ya. Memang karena dalam bencana itu semuanya ya kendala isinya ya kan. Tapi kami sudah diberi keterampilan atau skill atau kesiapsiagaan dalam menghadapi tersebut. Kalau di sistemnya relawan sendiri, kami seakan-akan membuat ini konsensus ya. Early warning system. Jadi social early warning system. Saya menyebutkan demikian karena ketika ada bencana di satu titik, teman-teman yang terdekat dari titik bencana itu akan memberikan informasi sesegera mungkin, saling klarifikasi satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian segera setelah informasi itu valid, kemudian kami segera meluncur ke titik tersebut menghubungi posko utama yang ada di titik bencana. Dan itu berkesinambungan. Jadi kami tidak kemudian serta-merta di sana langsung membantu ke masyarakat yang terdampak, tidak. Kami memberikan mendaftarkan diri dulu intinya ke posko utamanya gitu. Apa yang bisa kami bantu. Kemudian kami juga datang itu dengan spesialisasi kami bisa membantu apa gitu. Jadi bukan hanya kami datang orang saja, kami membawa apa dan kami bisa apa untuk dibantu. Kami yang jelas siap untuk membantu. Yang pertama pasti relawan dari organisasi terdekat di titik bencana. Kemudian jika dari situ sudah dirasa cukup, maka relawan yang lain hanya bersiap siaga. Kemudian jika memang dibuka alur dari luar titik, misalnya kayak kemarin di Batu ya, sebelum benar-benar dipublish bahwa Batu membutuhkan relawan dari daerah lain, kami tidak memberikan statement yang ini untuk menerima seluruh relawan dari Jawa Timur gitu. Ketika sudah dibuka dan semuanya sudah terstruktur, kami maju untuk siap membantu di Batu kemarin. Oke, berarti tidak ada kendala apapun yang dirasakan bahwa ketika dibutuhkan maka langsung ready. Ya, karena sebelumnya kita sudah siap di kesiapsiagaan itu di pra bencananya itu Mas. Jadi termasuk juga bantuan logistik kami, walaupun berupa dana atau berupa air, apapun yang dibutuhkan di sana kami share gitu. Kemudian teman-teman dari organisasi lain siap memenuhi. Kayak kemarin di BP13 ada minta update gitu ya dari BP13. BP13 itu adalah brigade penolong dari Pramuka yang ada di 35 di Jawa Timur ini. Jadi minta update apa yang diperlukan urgensi di sana. Kebetulan yang diperlukan kemarin itu adalah peralatan untuk air, jadi ada keran, ada keni itu didaftar semua. Nah, di situ kita fokusnya gitu. Termasuk yang sebelum-sebelumnya kita butuh misalnya selimut atau kita butuh alat-alat pertukangan dan lain-lain, kita selalu update dan untuk bisa dipenuhi masing-masing organisasi mendukungnya. Oke. Dan kali ini terima kasih Mbak Azlin. Saya coba untuk Ibu Tati yang ada di Gresik.
Bu Tati ini mencoba untuk menanyakan apakah ada updating untuk teknologi tersendiri yang dilakukan oleh BMKG ketika adanya bencana sehingga masyarakat langsung mendapatkan pesan singkat seperti layaknya film-film Korea. Oh, lumayan nih Bu Tati ya. Nonton Korea Anda. Iya, Silakan Pak Teguh. terima kasih Mas Ayu. Jadi untuk Ibu Tati di Gresik, selama ini SOP kami Mas ya, kalau terkait dengan cuaca ekstrim memang media kami yang paling efektif saat ini memang masih sosial media dan WA Group, Oke. melalui WA Group. Kemudian kalau untuk tadi SMS Blast itu biasanya kalau sudah terdaftarkan di terkait dengan kegempaan ya, itu otomatis akan masuk ke SMS-nya. Itu ada teknologinya. Jadi memang kalau nggak salah harus didaftarkan dulu memang nomornya Oke. untuk bisa menerima SMS dari BMKG terkait dengan kebencanaan kalau kita bicara gempa bumi. Kemudian kalau untuk cuaca ekstrim memang sebenarnya hal ini sudah kami gencar-gencarkan, kita masifkan bahwa penguatan terkait dengan informasi perakiraan cuaca itu berikutnya adalah potensi cuaca ekstrim. Kalau sebelum perakiraan cuaca itu adalah perakiraan musim. Jadi jangka panjangnya, kemudian jangka skala 1 sampai dengan 7 harinya, itu di perakiraan cuaca harian. Nah, nanti untuk berikutnya adalah peringatan dini 3 harian dan peringatan dini no casting atau jangka pendek. Nah, ini sebenarnya udah kita masifkan bahwa perlu sekali pemahaman terkait dengan karena cuaca ini dinamis, Mas. Oke. Tidak bisa cuaca itu berdiri sendiri di suatu wilayah. Hujan ataupun angin di suatu wilayah itu pasti salah satunya juga berpengaruh dari daerah lain. Jadi perlu sekali kalau untuk teknologi tadi saya sampaikan yang paling efektif di kami saat ini teknologi yang masih ada ialah yang pertama pemantauan daerah-daerah cuaca, kemudian untuk pembuatan peringatan dini SOP kami paling lambat 30 menit sebelum kejadian sudah bisa tersampaikan atau bisa di-broadcast untuk diterima oleh masyarakat luas. Saya rasa seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Ini semoga bisa menambah ilmu juga ya Bu Tati ya. Insya Allah nanti perkembangan bisa lah ya Pak ya. Iya, betul Gitu sekali. ya. Jangan dikit-dikit dibandingkan dong. Korea lagi. Iya, Korea lagi. Film Indonesia lebih bagus loh ya, lokal. Saya coba untuk ini ada Bu Dini di Surabaya ini mencoba untuk menanyakan ini juga keterkaitan mungkin dari tim BPBD yang juga bisa memberikan menyalurkan bantuan karena kalau di suatu lokasi terjadi bencana tidak mungkin semua orang bisa ke sana, maka jalan satu-satunya selain ke relawan BPBD pun juga menerima. Tapi kali ini ingin menanyakan bagaimana soal pemberian bantuan karena banyak yang meminta donasi dengan dalih bencana. Sebenarnya ada terstruktur atau tidak Pak di BPBD ataupun juga nanti saya minta tanggapan dari relawan untuk menyalurkan bantuan dari masyarakat luas kepada lokasi yang terkena dampak, masyarakat yang terkena dampak ini. Ya, terkait dengan penyaluran bantuan itu sebenarnya teman-teman itu sudah ada yang ngurusin di posko induk bencana. Posko Katakanlah, induk bencana. Ya, katakanlah kejadian di Gresik, pasti ada posko induknya yang dikendalikan oleh BPBD Kabupaten Kota di wilayah tersebut. Nah, di situ nanti kita bisa menerima bantuan, lalu wilayah mana yang perlu dibantu, mereka akan mendistribusikan hal tersebut. Bantuan-bantuan tersebut diantar sesuai dengan permintaan wilayah tersebut. Katakan dia mungkin butuh makanan kaleng, nah itu akan di drop makanan kaleng. Butuh sandang, akan dikirim sandang sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu semua tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk teman-teman relawan. Karena terkadang jumlah personil di kami kan terbatas. Tanpa bantuan teman-teman relawan yang ada di wilayah tersebut, sangat sulit kami menjangkau atau mendistribusikan barang-barang yang sudah diberikan oleh para donatur maupun barang-barang yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun provinsi maupun kabupaten. Gitu, Mas. Oke, baik. Dan kali ini Mbak Azlin, ini seperti apa untuk menanggapi banyaknya orang-orang yang meminta bantuan dengan dalih bencana, membantu sesama? Ya, saya justru berpikir positif saja. Saya melihat kepedulian masyarakat yang sangat tinggi. Betul. Berarti itu adalah sebuah potensi ya, termasuk dalam kapasitas secara ekonomi. Dari sistem penarikan atau permintaan bantuan tersebut dari masyarakat, masing-masing organisasi telah menerimanya, kemudian mengelolanya, walaupun kita tidak dari SRPP tidak ada audit, Mas. Yang jelas itu mandiri dari organisasi. Saya melihat ada kepedulian masyarakat di situ, walaupun tidak banyak, dari sedikit-sedikit itu merupakan amal dan kebaikan yang luar biasa. Ditampung oleh organisasi yang menerima bantuan itu, kemudian dikelola. Kemudian untuk disalurkan langsung ke lokasi. Jadi SRPB tidak menerima, Mas. Maksudnya begini.
kami ini tidak ada jalur kemudian menerima bantuan untuk kami datangkan sendiri. Yang pertama kami lakukan adalah ketika organisasi masing-masing itu menerima donasi atau kita arahkan langsung ke sana sesuai dengan kebutuhan yang ada tadi. Namun jika teman-teman donatur ini kemudian menitipkan dulu ke SRPB, maka kami akan kelola sama seperti yang dilakukan BPBD baik di daerah maupun provinsi. Itu nanti juga kami akan dirupakan dengan bentuk-bentuk yang dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau dengan kata dalih saya rasa mari kita berpositif thinking ya. Semuanya kalau memang ikhlas untuk memberi, monggo silahkan ya. Kalau nanti itu ternyata oleh organisasi itu tidak amanah, wallahu a'lam. Saya rasa itu mari kita serahkan pada Allah saja ya, Betul. nilai-nilai keikhlasan yang penting kita sudah tunaikan jiwa kita untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat yang terkena bencana ini. Oke, baik. Kalau nggak amanah nanti dosa gitu ya. Iya itu. Baik, dan kali ini karena durasi yang tidak begitu panjang, sebenarnya banyak sekali loh pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin ujikan kepada 3 narasumber ini. Saya berasa kayak lagi ujian gitu ya, lagi skripsi Belajar gitu ya. disertasi ini ya. Baik, tapi sebelum mengakhiri saya ingin juga untuk himbauan gitu ya dari BMKG terlebih dahulu untuk mengenai cuaca-cuaca karena mengingat cuaca ini juga tidak bisa diprediksi secara 100% Betul. fix begitu ya, tapi setidaknya kita bisa mengantisipasinya. Silakan Ya. Pak Teguh. Kalau himbauan dari kami tetap untuk kewaspadaan, kesiapsiagaan kita bersama. Tadi seperti Pak Gatot bilang, seluruh insan yang sudah disebutkan tadi, pentahelik Pak ya, untuk saling mendukung, saling bersupport terkait dengan kesiapsiagaan terkait dengan potensi bencana. Karena ancaman kita seperti kami sampaikan tadi bahwa periode sampai dengan Februari 2022 potensi puncak musim penghujan ataupun fenomena La Nina masih mengancam di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah Jawa Timur. Saya rasa perlu kesiapsiagaan kita bersama untuk bersiap siaga terkait dengan potensi bencana. Dan juga sekali lagi bahwa selalu mengupdate informasi cuaca, Pak. Jadi informasi cuaca kita sudah buka secara publis di sosmed kami sudah lengkap Pak. Kalau untuk di Jawa Timur di @info BMKG Juanda dan di hotline kami 24 jam di 031 866 8989. Itu monggo bisa mencari informasi cuaca apapun untuk bisa menjadi mitigasi adaptasi kita untuk peduli dengan akan cuaca terutama di wilayah-wilayah yang kita tempati. Seperti itu Mas Wahyu. Oke, biar nanti kalau ketika La Nina ini mampir begitu ya kita bisa menghadapinya gitu ya. Betul sekali. Oke, Pak Gatot, karena saya juga tadi dapat bisikan ternyata ini data yang kami terima dengan tahun lalu menambah ya Pak ya. Betul. Total bencana ini nambah gitu ya. Betul. Oke, saya ingin tahu Pak untuk harapan dan juga himbauan kepada masyarakat agar nanti nggak nambah-nambah lagi nih Pak totalnya Pak. Ngeri banget 257 loh Pak. Oke. Terkait dengan himbauan kami, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Teguh bahwasanya BMKG sudah membuka informasi itu secara luas. Mungkin kepada masyarakat luas dari informasi tersebut bisa menjadi bahan untuk kesiapsiagaan mereka. Artinya kalau di situ sudah diinformasikan bahwa ke depan akan ada hujan atau badai, maka masyarakat sudah bisa katakanlah mungkin yang biasanya wilayah yang terkena banjir, dia sudah menyimpan barang-barang yang dianggap penting ke tempat yang aman. Lalu kalau mungkin masih ada waktu terkait dengan kejadian bencana yang diperkirakan akan datang tersebut, mungkin masyarakat bisa bersama-sama bekerja bakti, bergotong royong, membersihkan selokan, membersihkan aliran sungai yang bisa menimbulkan ancaman banjir. Intinya kita harus mengenali ancaman yang ada di wilayah kita. Dari kita mengenali, maka kita bisa menyiapkan strategi untuk melakukan kesiapsiagaan di wilayah tersebut. Baik itu mungkin longsor, banjir, atau mungkin kita kenali bahwa wilayah itu sering terjadi badai. Mungkin itu kita sudah bersiap-siap dengan adanya bantuan informasi yang disampaikan oleh teman-teman BMKG. Itu aja.
Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot. Dan semoga nanti tahun depan bisa menurun ya Pak ya. Total Betul. bencananya ya Pak. Betul, Oke, betul. dari Mbak Azlin sendiri, apa harapan dan juga himbauan Anda kepada masyarakat? Ya, kepada masyarakat semua, saya menghimbau untuk lebih proaktif ya, lebih oke. proaktif terhadap info-info yang diberikan oleh BMKG. Kemudian monggo mari kita bersama-sama meningkatkan kapasitas kita terhadap apa? Kita harus melek bencana ini sekarang ini. Kita harus memperkaya diri kita dengan literasi kebencanaan. Banyaklah belajar. BNPB, BPBD memiliki program-program yang sampai turun ke masyarakat itu banyak sekali. Destana, ya, Desa Tangguh Bencana, Katana, Keluarga Tangguh Bencana, Oke, sampai sampai Sri Kandi Bencana. Ya, ini adalah program kesiapsiagaan untuk ibu-ibu dan remaja putri. Sehingga harapannya seluruh keluarga dari titik yang terkecil ya, bahkan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi semuanya itu mari kita tanggapi dengan positif. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk menerapkan kesiapsiagaan itu sedini mungkin. Monggo di HP-nya dipasang aplikasi Inaris ya, aplikasi Info BMKG, Betul. sehingga kita bisa langsung menerima informasi-informasi itu directly on our phone gitu. Oke. Jadi sudah nggak perlu lagi tanya tetangganya, lihat aja dari HP-nya Dari masing-masing handphone sudah tersedia. Lebih lagi setiap keluarga saya berharap punya tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini isinya adalah antara lain ada P3K, ada dokumen-dokumen penting sudah ada di situ. Kemudian makanan yang tahan lama, air dan lain-lain untuk bisa bertahan selama 72 jam dimiliki. Jadi kalau ada bencana langsung tarik aja tas itu. Oke. Insya Allah selamat ya. Nggak perlu mikirin gimana nih bajunya, gimana ini, nggak perlu begitu ya. Nanti BPBD kirim. Bajunya nanti. Baik, tanpa terasa pendengar untuk kebersamaan kita sudah harus segera kami akhiri. Namun saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Teguh. Terima kasih sudah hadir Terima kasih kemari. Mas Wahyu. Langsung datang dari Juanda begitu ya, jauh-jauh. Terima kasih. Pak Gatot, terima kasih atas ruang dan juga kesempatannya untuk bisa bergabung dan bersosialisasi untuk masyarakat luas mengenai menghadapi untuk bencana hidrometeorologinya. Dan Mbak Azlin, terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu untuk kemari. Dan pendengar dan juga pemirsa untuk YouTube di kanal BPBD Jatim, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Wahyu Chan pamit undur diri dan kali ini kita kembali ke studio. Namun sebelumnya kita ucapkan terlebih dahulu salam tangguh kali ya biar lebih semangat, oke? Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Sampai jumpa.